Dan tidak ada yang tahu definisi sesuatu kecuali yang membuatnya. Rahmatan lil alamin itu kalau orang Indonesia tidak dipaksa pakai gamis. Rahmatan lil alamin itu kalau Islam datang di Indonesia membiarkan mereka tetap menggunakan belangkonnya, menggunakan sarungannya, menggunakan surjannya, makannya tetap beras, tetap nasi, tapi sholatnya sama dengan sholat orang yang di Arab. Kalau Indonesia ingin lestari, amankan NU, amankan Muhammadiyah. Sekarang silahkan dibuktikan Anda bertemu dengan anggota DPR wakil rakyat, lalu pulang ke rumah, dan Anda datang ke kuburan pulang ke rumah. Mana yang lebih enak hatimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, kembali lagi buat sahabat pena sang kiai, memberi makna, mengungkap data. Dan hari ini kita langsung bertemu lagi dalam sebuah acara yang sangat luar biasa yang akan membaharukan sebuah wawasan hasanah pemikiran Anda tentang Islam, dan pastinya bersama dengan guru kita tercinta yaitu Abi Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Baik, pemirsa, langsung saja. Dari kemarin sampai sekarang yang namanya Islam Nusantara selalu diperdebatkan dan diperbincangkan. Hari ini tema kita adalah Wisnu, wajah Islam Nusantara. Langsung saja saya lempar Kiai, saya langsung menyapa Kiai dengan langsung sebuah pertanyaan, apa sih ini Islam Nusantara? Karena banyak orang di luar sana berdebat, ini Islam yang dinusantarakan atau Nusantara yang diislamkan. Monggo Kiai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Ketika kita akan berbicara tentang sesuatu, biasanya diawali dengan definisinya. Dan tidak ada yang tahu definisi sesuatu kecuali yang membuatnya. Nah, orang-orang di luar tidak usah ikut campur, tanya kepada pembuatnya. Saya sering membuat anekdot ketika ada seorang santri dari Jakarta mondok di Jawa Timur, kemudian sama si Gus diajak untuk jalan-jalan, katanya, yuk kita cari Rondo Royal. Santri Jakarta ini ketika mendengar kata Rondo Royal, dia cari kamus. Rondo itu janda, Royal itu ganjen. Royal itu ya suka seneng-seneng gitu. Lalu santri Jakarta bilang, aku nggak mau Gus. Aku kan mondok biar jadi orang baik, kok malah sekarang jadi Rondo Royal. Ya sudah, kamu nggak mau ikut atau nggak mau. Nah, ngajak santri yang lain ini orangnya nurutan. Pokoknya kalau diajak Gus, pokoknya husnudon aja sudah. Kamu ikut, ayo, monggo Gus. Mau cari Rondo Royal, mau saya, gimana panjenengan aja. Karena hatinya percaya bahwa Gus itu mesti bener, nggak mungkin ngajak ngaco. Akhirnya mereka pergi, setelah sampai di satu warung dia makan tape yang digoreng itu. Selesai makan, pulanglah ke pondok, ketemu dengan yang tadi, yang santri yang tidak mau itu. Wah, enak sama Gus. Kamu tadi dari mana? Makan tape goreng. Loh, katanya Rondo Royal. Kata Gusnya, itulah Rondo Royal. Jadi tape yang digoreng itu namanya Rondo Royal. Masya Allah. Jadi jangan sekali-kali mewakili definisi yang dibuat orang dengan pengertian sendiri. Gitu, seperti itulah. Nah, nanti ada lagi. Ayo kita cari rawon setan. Setan kok dibikin rawon? Jangan begitu pikiranmu, tanya dulu rawon setan itu apa. Setelah dimakan ternyata rawon enak sekali, itu saking enaknya sebut rawon setan. Karena biasanya manusia kalau dengan setan kan enak gitu. Nah, seperti itu. Pun Islam Nusantara. Ketika Anda ingin bertanya apa itu Islam Nusantara, jangan baca kamus, jangan bawa hatimu, jangan mewakili orang lain, tanya kepada pembuatnya. Nah, yang membuat Islam Nusantara itu kan Nahdlatul Ulama. Tanya NU.
Nah, nanti kan kita ketemu di situ. Yang disebut dengan Islam Nusantara itu adalah Islam yang diamalkan oleh orang-orang Nusantara. Itu. Isinya apa? Isinya ya sebetulnya bagus. Yaitu Islam yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya madhab Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, fikihnya Syafi'i dan tasawufnya Junaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali, plus diselaraskan dengan budaya lokal Nusantara. Nah, kayak ini kan sekarang dari kemarin kita kan mendengar polemik antara Islam Nusantara dengan Islam rahmatan lil alamin. Ini di mana sih timbul perselisihannya ini kayak sebenarnya? Apakah beda pemahaman atau beda sudut pandang atau bagaimana? Rahmatan lil alamin itu kalau orang Indonesia tidak dipaksa makan gandum. Itu aja. Rahmatan lil alamin itu kalau orang Indonesia tidak dipaksa pakai gomis. Rahmatan lil alamin itu kalau Islam datang di Indonesia membiarkan mereka tetap menggunakan belangkonnya, menggunakan sarungannya, menggunakan surjannya, makannya tetap beras, tetap nasi, tapi sholatnya sama dengan sholat orang yang di Arab. Tapi puasanya sama dengan puasanya orang yang di Arab. Tapi hajinya sama dengan orang yang di Arab. Itu loh. Jadi tidak merusakkan budaya yang ada, tidak merusakkan iklim yang ada. Jangan dipertentangkan. Loh kalau misalnya Islam datang ke Indonesia maksa supaya kita mengganti pakaian gamis, dipaksa supaya bajunya orang Arab. Tentu itu tidak rahmatan lil alamin, tidak menghargai keragaman seperti itu. Nah, jadi cukup kita bersatu dalam syahadat, bersatu dalam sholat, bersatu dalam puasa, bersatu dalam haji, tapi dalam hal-hal lain batasannya wajib nutup aurat, ya, tapi nutup auratnya boleh pakai gamis, boleh pakai sarung, boleh pakai surjan lain sebagainya. Tidak harus menggunakan pakaian yang sama dengan di Timur Tengah. Karena apa? Ya Islam itu kan Quran itu seperti air hujan. Air hujan itu tergantung jatuhnya di mana. Semua juga tumbuh dari air hujan. Jatuh di Malang ya keluarnya apel. Jatuh di Sleman ya salak. Jatuh di Brebes ya bawang. Jatuh di Timur Tengah ya korma. Jatuh di Palembang ya keluarnya duku. Semua itu jangan merasa bahwa ini kok keluarnya duku, ini bukan dari air hujan ini. Tidak, airnya hujan dari langit juga, cuma memang lain daerahnya, lain lubuk, lain ikannya, penampilannya yang berbeda. Tapi kalau diorek aslinya itu air hujan. Seperti itu. Baik, Pi. Ini kalau misalkan saya mewakili sebuah pertanyaan yang mungkin kemarin banyak di sosmed, bahwa munculnya Islam Nusantara ini merupakan salah satu kemunculan yang berangkat dari mosi kepentingan politik. Bagaimana pendapat? Tidak seperti itu. Indonesia ini mayoritas umat Islam, artinya kalau mau Indonesia itu utuhkan umat Islam. Dan umat Islam Indonesia mayoritasnya itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kalau Indonesia ingin lestari, amankan NU, amankan Muhammadiyah. Kalau dua ormas ini sudah hancur, hancur Indonesia, hancur Islam, hancur Indonesia. Nah maka para ulama kemudian melihat bahwa keislaman yang ada di Indonesia ini sudah ideal. Dengan fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari Maturidi, kemudian tasawufnya Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi. Nah, diselaraskan dengan iklim yang ada, tidak ada pelanggaran di situ. Budaya yang ada di Indonesia sedapat mungkin diselaraskan atau dicangkok dengan syariat Islam. Nah, karena budaya kita berbeda, budaya Indonesia berbeda dengan Iran, budaya Indonesia beda dengan Saudi Arabia, iklimnya juga berbeda, maka kita membuat peristilahan sendiri, tidak bermaksud untuk eksklusif. Kita akan menyebut bahwa kalau disebut dengan Islam Iran itu adalah Islam Syiah, ya kan? Kalau Islam Saudi itu Islam Wahabiyah. Nah kita bukan Syiah, bukan Wahabiyah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutlah Islam Nusantara karena ada penyelarasan dengan budaya Nusantara. Maaf, muskilah di situ. Masya Allah. Baik, luar biasa. Nah, buat sahabat Penas Sang Kiai, saya juga ingin memberikan informasi bahwasannya di depan kita sudah melihat ada beberapa kitab. Ya, ini merupakan kitab buku dari guru kita. Ada 40 goresan pena dari 1 sampai 16 jilid. Dan Anda bisa sekarang memperolehnya dengan cara yang cukup mudah. Anda bisa lihat di bawah. Ini merupakan link-linknya untuk Anda bisa mendapatkan buku dari guru kita tercinta, goresan pena 1 sampai 16. Dan jangan lupa untuk selalu like,
dan subscribe juga komen untuk kemajuan channel kita. Baik, kita lanjuti sekarang perbincangan kita hari ini, tanya-tanya dengan kita. Bi, berikutnya Bi, sekarang kalau misalkan ada banyak orang yang bertanya tentang Islam Nusantara ini. Kalau misalkan Islam Nusantara ini kan Abi merupakan sosok yang dinisbatkan oleh masyarakat zaman sekarang sebagai sosoknya Sunan Kalijaga abad ini. Banyak sekali secara pengalaman pribadi Abi pada saat proses dakwah dengan menggunakan baju hitam-hitam, pakai belangkon, tercaan dan cacian dari kanan kiri itu sebagaimana Kiai? Ya biasa saja. Dulu awal-awal ya ada satu acara yang mengajak saya untuk berada di sana, kemudian salah seorang pengurusnya pesan kalau berkenan, saya ngerti, ini ya saya bilang. Ya bagi kami selama ini yang dikenal kan kalau penceramah atau kiai itu ya mesti pakaiannya putih seperti itu. Saya bilang begini, baik panjenengan tidak usah ngundang saya, tidak usah ngajak saya, daripada saya datang mengecewakan panjenengan, nanti masyarakat benci panjenengan. Tapi ketahuilah bahwa ini satu-satunya perlawanan saya kepada budaya asing dan satu-satunya cara saya mengekspresikan bahwa Indonesia masih ada. Subhanallah. Itu kalau tidak salah sebelum populer istilah Islam Nusantara ya Bu? Iya, kita sudah biasa menyebut istilah Islam Nusantara dari dulu sebetulnya. Tapi kan itu bukan kelembagaan tapi personal ya. Itu kita sudah tidak boleh. Bahkan sempat ketika saya habis ceramah di Jombang, Jawa Timur, di bandara itu bertemu kalau tidak salah pas ada bertemu dengan Bang Raden Haji Omah Irama, itu ada orang nanya, habis praktek di mana Pak D? Ini menarik nih. Dukun. Ini dia. Ini tadi saya tanyakan. Ini kan pasti identik dengan seperti itu, Kiai. Islam Nusantara pasti dikaitkan dengan kejawen, dikaitkan dengan dupa, dikaitkan dengan menyan. Itu bagaimana? Tidak masalah, bagi saya sebut dukun boleh saja. Wong dukun itu bahasa kita kok. Oh gitu. Iya. Kalau bahasa Arab ya tabib, kalau bahasa Barat ya dokter, bahasa Inggrisnya itu apa masalah? Bahkan saya sangat berobsesi satu saat nanti kata-kata dokter diganti semua dengan dukun. Itu aja. Nggak takut kehilangan dengan penilaian, kan Kiai Sarif Rama seorang dosen, di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, tidak takut dengan penilaian orang itu? Oh, tidak lah. Orang itu orang mencaci maki kita, kuping kita nggak akan hilang. Gitu aja, santai aja. 1000 kali dibilang goblok, saya misalnya, kalau nggak goblok ya nggak aja. 1000 kali bilang hebat, ya emang goblok ya goblok aja. Kalau saya gitu aja, santai aja. Saya Gus Dur gitu aja kok repot. Saya bikin repot, santai aja. Baik. Jadi apa kata orang itu bukan dirimu. Gitu aja bagi saya. Kalau memang bukan dirimu, bukan saja. Gitu aja. Jadi ya sempat itu di mana dukun-dukun. Tapi ya kok tiba-tiba ada juga orang yang manggil Sunan Kalijaga. Nggak apa-apa kalau itu doa buat saya supaya jadi orang baik gitu. Dan memang itu salah satu idola saya gitu. Idola saya seorang wali terbesar di Indonesia, dari 9 wali itu terbesar ya Sunan Kalijaga. Karena apa? Bisa mencangkok antara budaya dengan syariat dan akhirnya diterima di seluruh Nusantara. Sekira ini jangan lupa itu kita. Kalau misalkan secara personal Kiai kita mewakili sahabat Pena Sang Kiai. Kalau misalkan Kiai tampil di TV dengan ditawari rubah kostum, mau nggak Kiai? Oh tidak. Ya, ini yang saya punya. Ini yang saya punya. Baik. Jadi saya ingin buktikan pada dunia bahwa sesungguhnya untuk menjadi orang berilmu tidak harus mengikuti budaya orang lain. Makanya sering saya katakan, cari ilmu di Jerman, pulang jangan ganti pakaian Jerman. Cari ilmu di Timur Tengah, pulang pakaianmu tetap yang dulu. Yang berubah hanya otakmu isinya. Yang berubah hanya pengetahuanmu, tidak pakaianmu. Tidak masalah. Ini baik Kiai Sarif. Ini kalau misalkan sebagian orang melihat atau mendengarkan nama Islam Nusantara selalu dikaitkan dengan hal-hal yang kalau misalnya anak zaman sekarang bilang vintage, jadul, kuno. Karena kalau misalkan bicara Islam Nusantara akan bicara tentang ziarah kubur, akhirnya ke makam-makam. Itu bagaimana Kiai pandangan Islam dengan ziarah kubur dan segala macam? Sekarang silahkan dibuktikan Anda bertemu dengan anggota DPR, wakil rakyat, lalu pulang ke rumah, dan Anda datang ke kuburan, pulang ke rumah. Mana yang lebih enak hatimu? Masya Allah. Ketemu dengan wakil rakyat yang hidupnya mewah, Anda pasti ingin jadi orang kaya kan? Dan itu gelisah. Tapi bertemu dengan kuburan-kuburan orang soleh, Anda pulang tenang. Beda. Ingat mati, dan kita tidak ingat dengan macam-macam. Dan saya memang hobi dengan barang jadul. Rumah saya kan lihat sepeda jadul. Sepeda jadul, motor jadul, mobil jadul. Ya mungkin
Alhamdulillah salah satu rumah yang isinya barang jadul di sini, karena NU punya kaidah al-muhafadzah 'ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Berpegang teguh pada barang lama yang masih baik, tetapi juga jangan alergi dengan barang baru yang lebih baik. Gitu. Baik, Bi, kalau misalkan hari ini konsep Islam Nusantara sudah mulai diterima di masyarakat, sebaiknya agar lebih diterima di masyarakat, bagaimana cara menyikapi dengan Islam Nusantara ini? Islam Nusantara sebetulnya kan jawaban dari permasalahan yang sangat berat di tengah masyarakat. Ketika banyak orang yang tidak memahami ajaran Islam, lalu pendekatannya yang harus kita lakukan. Apa pendekatannya? Budaya. Dan salah satu keberhasilan Sunan Kalijogo diantaranya adalah bahwa bagaimana orang berpindah agama tidak terasa. Karena ketika berpindah, kendaraan budaya masih dibawa terus. Nah itu, saya sering mencontohkan misalnya, budaya itu seperti gelas, sedangkan isinya itu air tergantung kita. Nah, ketika ada sebuah gelas berisi minuman keras, jangan dipecahkan gelasnya, buang saja airnya, ganti pakai air kelapa. Kan nggak masalah. Nah, gelas itu adalah budaya kita. Dari dulu sebelum ada agama yang lain, sebelum ada Hindu, sebelum ada Buddha, kita sudah biasa 3 hari, 7 hari, 4 hari kumpul udah biasa aja. Diperebutkan di situ. Datang Hindu diisi oleh Hindu, datang Buddha diisi oleh Buddha. Itu kendaraan itu dipakai. Sudah Kalijogo ahli di situ, pandai di situ, para ulama ahli di situ. Sudah. Budaya kumpulnya teruskan, tapi isi kegiatannya yang kita ganti. Sekarang Al-Fatihah. Kalau dulu biasanya kan orang ngirim tuh sak jaban kikis, sak jeron kikis, ya kan? Dikirim. Sekarang tidak. Kepada ruh bapak, kakek, nenek Al-Fatihah itu. Nggak ada masalah. Artinya para ulama mengajarkan amaliyah Islam Nusantara ini pasti ada referensinya ya, ada sanadnya dan juga ada dalilnya pasti. Saya pernah belajar di sebuah sekolah yang sangat ekstrim di dalam berpegang pada Quran dan Sunnah. Sehingga ketika melihat ada sebuah kebudayaan hidup di masyarakat, saya sempat agak emoh. Tapi ketika saya sudah belajar terus dan bergaul masyarakat, dan saya kaji, saya baca kitab-kitab ulama, saya ketemukan bahwa hampir semua budaya umat Islam Indonesia itu semua dasarnya Quran dan Sunnah. Hanya mungkin oleh sebagian orang yang tidak mendalam dalam mendekati orang-orang Islam Nusantara, itu akan dianggap sebagai pertentangan terhadap ajaran syariah, karena selama ini mereka melihat Islam itu adalah Timur Tengah. Islam itu identik dengan Arab. Padahal pintu-pintu untuk menjadikan budaya di satu daerah menjadi bagian integral dalam dakwah Islamnya itu sangat terbuka. Boleh nggak diminta satu contoh konkret tentang misalkan contoh saja, misalkan kayak nasi tumpengan, misalkan kalau misalkan ada pengantin itu, kalau orang Jawa pada saat pengantinan nginjak telur, itu memang apakah ada filosofinya atau memang ada? Semua budaya yang dilakukan oleh para ulama dan direstui oleh para kiai kita itu insya Allah ada dasarnya. Ayo kita lihat misalnya, kalau kita bicara suami istri itu biasanya kan ada istilah ovum dan sperma, ya kan? Sperma itu laki-laki berbentuk cacing atau belatung. Kalau ovum itu apa? Telur. Maka ketika pernikahan itu dilambangkan, si laki-laki nginjak telur, artinya apa? Kamu itu akan mempergauli seorang wanita yang dia adalah ovum. Sebetulnya ada pesan dulu, telurnya jangan pecah kalau bisa. Kalau bisa jangan pecah. Artinya apa? Kamu laki-laki, istrimu itu seperti telur. Kalau dia sudah pecah sekali, selamanya nggak akan bisa disambung. Padahal jika kamu bisa ngangremi dia, akan netas anak ayam sangat berkualitas. Artinya bagaimana generasimu tergantung dari bagaimana rasa hati istrimu saat dia mengandungkan anakmu. Maka ketika mengandungkan anak, sang istri tersinggung hatinya, nanti ada pengaruh pada anaknya. Pesan itu luar biasa. Sangat Qur'ani. Maka yang dilakukan apa? Yang patut kamu lakukan adalah ngangremi itu sambil berdoa kepada Allah, ngati-hati. Dan itu ada ayatnya kan. Gitu, seperti itu, ngati-hati, karena perempuan itu ya seperti telur, seperti baju, jangan sampai sobek. Kalau sobek ya nanti yang sobek, pakaianmu, tubuhmu yang kelihatan gitu, terbuka auratmu. Baik, kalau misalkan dengan budaya keris, Kiai, banyak kan ada orang yang bilang kalau misalkan ini pegang keris, katanya ada entitas lain, ada jin, ada segala macam, ini bid'ah, ini bisa menunjukkan kita dengan kemusyrikan. Bagaimana pendapat? Lawang namanya senjata ya. Dulu ya di sana ya pedang.
Di Madura ya apa namanya? Celurit. Kalau di Aceh rencong. Di Jawa Barat ya apa namanya? Kujang. Jadi Jawa umumnya ya keris. Nah gitu aja lah. Jangan dibikin sulit-sulit, rumit-rumit. Keris itu tapi ada falsafahnya. Disengker ora kena ngiris-iris gitu loh. Dipegang jangan buat ngiris-ngiris. Maka keris tidak pernah pakai gini, mesti gini fungsinya itu. Karena apa? Keris itu juga ada pelajaran buat kita semua. Semua sisinya tajam. Ujungnya tajam, ujungnya tajam, atasnya tajam, bawah tajam. Ini gagangnya pun tajam. Nah, supaya kamu nggak ketusuk oleh yang kamu bikin sendiri, ya kamu bikinlah berkorban sedikit, bikin gagang buat pegangan kamu. Rangkanya itu ya. Rangkanya itu, ini gagangnya itu loh. Nanti masukin di sini supaya tidak menyakiti orang lain, gitu loh. Sebetulnya kan kayak Quran, keris Al-Quran. Semua sisinya tuh ada orang yang kena lah. Maka sering saya bilang, saya ini orang yang paling tersindir sama Quran. Kalau baca Quran yang paling tersinggung saya sendiri. Bukan orang lain. Orang kafir tersinggung, orang ini tersinggung. Saya pun kalau tidak hati-hati akan tertusuk oleh ayat itu sendiri. Ya kan? Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhum. Tidak sedikit orang yang baca Quran, tapi Quran mengutuk dia sendiri. Dia baca, dia terkutuk oleh Quran itu sendiri. Nah, supaya tidak, maka jaga dirimu. Jangan sampai kelakuanmu melanggar yang kamu baca itu. Itu lambang keris seperti itu. Baik, sahabat Pena Sang Kiai. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, saya sekali lagi mengingatkan kepada Anda, para sahabat. Bagi Anda yang ingin memiliki produk-produk atau kitab dari guru kita, Anda bisa langsung melihat di link di bawah ini. Dan pastinya kita akan memberikan hadiah-hadiah yang menarik buat Anda episode-episode berikutnya akan pasti lebih menarik. Silahkan Anda berikan pertanyaan di kolom komentar. Anda bisa bertanya seputar tentang pertanyaan Islam atau menyapa kami. Silahkan, dan besok untuk 10 orang yang menyapa dan memberikan pertanyaan, kita akan memberikan hadiah kepada Anda. Dan jangan lupa untuk memberikan like, comment, and subscribe. Dan sekarang terakhir Kiai, pada saat di segmen terakhir ini singkat saja, apa harapan dan bagaimana ke depan dengan Islam Nusantara ini untuk bisa menjadi sebuah cara damai di Indonesia? Kami bangga menjadi bagian dari Islam Nusantara. Dan bagi saudara-saudara kami yang ingin tahu lebih jauh, pandang kami sebagai saudara, mari kita bertemu supaya Anda tahu siapa sebenarnya Islam Nusantara. Jangan pernah dengarkan orang lain, dengarkan kami sendiri karena kami yang membuatnya. Terima kasih. Subhanallah, baik, terima kasih Abi. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan sahabat Pena Sang Kiai, hari ini kita sudah bisa langsung mendapatkan sebuah makna dan bisa menyingkap data. Dan sekarang saya ingin menukil sebuah pesan yang beliau tulis dalam sebuah bukunya yang insya Allah kita akan launchingkan juga di channel ini, yaitu Pesan Berbintang. Beliau menulis sebuah kalimat yang cukup indah. Kebencian tak akan memberikan perbaikan. Dendam hanya akan membuat hati jika menghitam. Jika berat memaafkan, paling tidak cobalah melupakan. Semoga Allah mencurahkan aneka kebaikan. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan banyak kebaikan buat kita semua. Dan saya akhirnya mengucapkan terima kasih banyak. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.